Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaga Bagja Nugraha, NPM 4122 4231 10319, Prodi Manajemen. Yang terhormat, pertama-tama Ibu Dr. Haja Wina Roswina, SEMM, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Trisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah, SI Kom MM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan untuk membimbing saya dalam menyusun laporan magang. Nah, di sini saya akan menerangi laporan magang akhir saya, dan saya mengambil judul prosedur pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Sektor Cidadap, Bandung. Oke, materi yang akan disampaikan saya ada 5 materi. Yang pertama itu profil perusahaan, yang kedua aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan, yang terakhir refleksi diri. Untuk awal saya akan memperkenalkan profil perusahaan. Kepolisian Sektor Cidadap, berdirinya Kepolisian Sektor Polsek Cidadap, didirikan pada tanggal 5 Februari 2006 yang bertempat di Jalan Dr. Setiabudi nomor 396, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, yang didirikan oleh AKBP Dr. Andes Mas Guntur Lope, SH, MH. Untuk struktur organisasi di Kepolisian Sektor Cidadap, ada Kepala Kepolisian Sektor Cidadap, Kompol Rudi Gindiansah, SH, MH. Untuk Kanit Propos, ada Aibtu Muhammad Ramlan. Untuk Kanit Intel, Aibtu Minarso M. Arafah. Untuk Kanit Binmas, Ibda Deni Herdiani, SH. Untuk Kanit Reskim, Ibtu Hendiana. Kanit Samapta, ada Ibtu Yayat Agus Topan, PSH. Untuk Kanit Lantas, AKP Sustoro. Untuk Kasium, ada Aibtu Beni Nurwedi. Untuk aktivitas magang selama saya di Polsek Cidadap, yang pertama awal tuh saya melakukan apel pagi yang rutin diselenggarakan di Polsek Cidadap. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024, atau setara 16 SKS perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan di Kepolisian Sektor Cidadap, Bandung. Sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari jam 8 sampai jam 3. Nah, awal saya ditempatkan di bagian Kanit Intel untuk melayani warga atau masyarakat dalam membuat SKCK. Yang pertama, untuk membuat SKCK, saya harus menanyakan kepada masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syarat yang ingin membuat SKCK, seperti KTP ataupun pas foto. Terus aktivitas yang foto kedua ini, saya sedang melayani masyarakat yang melakukan pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administrasi,
biasanya mengikuti proses pemberian sanksi administratif atau denda kepada pelanggar yang memenuhi syarat dan menyaksikan proses pembuatan surat tilang, surat peringatan, atau dokumen lain yang diperlukan untuk pelanggar. Oke, yang aktivitas foto ketiga ini, saya sedang melayani masyarakat. Pada aktivitas ini membuat surat izin keramaian. Diperlukan jika ingin mengadakan acara yang melibatkan kerumunan orang seperti pernikahan atau pesta, bahkan konser ataupun kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan di tempat umum. Di yang ketiga ini saya akan melakukan pembahasan untuk prosedur pelayanan pembuatan SKCK. Yang pertama, saya menjaga di loket pendaftaran dan memberikan arahan ke masyarakat untuk mengisi data dirinya. Untuk yang kedua, menginput data diri nasabah untuk menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian. Untuk yang ketiga, mengarsipkan berkas-berkas dan pemohon. Dan keempat, setelah selesai, saya akan melakukan melegalisir SKCK yang sudah beres saya input. Setiap tahap prosedur pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian SKCK di Kepolisian Sektor Cidadap terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang menghambat jalannya prosedur dengan baik. Ada 5 kendala. Yang pertama, proses yang lama dan memakan waktu. Salah satunya masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Banyak yang masyarakat yang belum paham untuk memahami syarat pembuatan SKCK. Untuk yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah petugas yang menangani pembuatan surat catatan kepolisian di Kepulauan Sektor dapat memperlambat proses pelayanan. Yang keempat, ketidakjelasan proses pemohon. Beberapa pemohon merasa bingung atau khawatir mengenai status pemohon mereka. Dan kelima, dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai. Beberapa pemohon mengajukan pemohon dengan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, seperti fotokopi identitas diri yang tidak jelas atau tidak sah, atau pas foto yang kurang. Hal ini dapat menyebabkan pemohon tertunda atau ditolak. Ini saya akan menyimpulkan permasalahan dalam pembuatan SKCK atau halangan yang menghambat jalannya pembuatan SKCK. Dapat ditangani seperti Kepolisian Sektor dapat memperkenalkan sistem pelayanan yang lebih efisien, seperti pengoptimalan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan pemohon secara daring. Dengan cara ini, proses verifikasi data dan administratif dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi antrian, dan mempercepat penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Untuk pembahasan terakhir ini, saya akan merefleksi diri. Yang pertama, itu memberikan pengalaman berharga yang memperkaya wawasan tentang prosedur dan tanggung jawab, terutama dalam pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Ini juga meningkatkan keterampilan internasional saya yang akan sangat berguna dalam karir profesional saya ke depan. Untuk yang ketiga, keterampilan yang dikembangkan, saya merasa lebih siap untuk berkontribusi dalam tugas-tugas yang melibatkan pelayanan masyarakat dan berharap dapat terus mengembangkan kemampuan saya dalam di dunia kepolisian.
Segitu eh, sekian pemaparan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.